Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diva Chadini Duana dengan nomor induk mahasiswa 123101001. Di sini saya ingin mereview sebuah buku yang dimana reviewan saya ini nantinya akan memenuhi nilai tugas UAS saya pada mata kuliah materi Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Respan MPD. Nah, sebelum kita masuk pada reviewan, saya ingin mengenalkan dulu mengenai buku yang akan kita review, yaitu sebuah buku dengan judul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning, yang ditulis oleh Profesor Dr. Mubiar Agustin MPD dan juga Yoga Adi Pratama SPD MPD. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi mengenai pembahasan buku ini, saya ingin memperkenalkan mengenai buku ini. Ada berapa bab saja di dalamnya? Nah, dalam buku ini terdapat 4 bab. Pada bab pertama, yaitu pergeseran paradigma pendidikan. Dan kemudian pada bab kedua, yaitu memahami mengenai sensory skills. Dan kemudian pada bab 3 itu mengasah keterampilan kolaborasi. Dan kemudian pada bab 4 itu mengembangkan keterampilan komunikasi. Nah, kemudian buku ini menawarkan pandangan mendalam dan juga komprehensif mengenai penguatan kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang krusial di era pembelajaran abad ke-21. Nah, begitu. Salah satu kelebihannya itu adalah integrasinya dengan pendekatan deep learning, seperti judulnya itu, penerapan deep learning. Nah, yang dimana memberikan dimensi baru dalam pemahaman dan penerapan keterampilan nilai tersebut. Nah, dalam penulisan buku ini juga, penulis itu berhasil menjabarkan secara rinci bagaimana tantangan dan peluang pendidikan di abad ke-21. Nah, buku ini juga memiliki atau termasuk kualitas pendidikan di negara maju. Nah, serta juga mencakup relevansi deep learning dalam pembelajaran yang bermakna dan transformasional. Nah, begitu. Kemudian struktur bukunya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Mulai dari yang seperti saya jelaskan tadi, dari pergeseran paradigma pendidikan hingga pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang dimana hal ini sangat membantu para pembaca dalam memahami alur pemikiran si penulis tersebut. Nah, buku ini juga unggul dalam menyajikan ragam model belajar yang berorientasi pada keterampilan dan peran guru di masa depan. Nah, yang menunjukkan juga kepraktisan dalam konten-kontennya, yaitu. Nah, selanjutnya pemaparan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan kolaborasi dan juga komunikasinya, serta indikator-indikator yang memberikan panduan yang jelas bagi para pendidik, juga tidak hanya jelas tapi juga praktis begitu. Nah, selain itu di dalam buku ini juga terdapat contoh kasus, praktik, juga rekomendasi implementatif yang memperkaya materi dan membuatnya mudah untuk diaplikasikan. Namun pada buku ini potensi kekurangannya itu mungkin terletak pada tingkat kedalaman bahasa atau deep learningnya gitu. Tingkat kedalaman bahasa deep learningnya begitu. Nah, meskipun buku ini mengintegrasikan pembaca untuk mengharapkan panduan teknis yang sangat mendalam tentang implementasi deep learning, mungkin perlu mencari lagi referensi tambahan. Nah, terkadang bahasa yang digunakan itu bisa terasa sedikit akademis, yang mungkin itu membutuhkan konsentrasi bagi para pembaca yang masih awam dalam membaca. Dalam artian bahasa dalam buku ini terlalu tinggi begitu. Nah, jadi sedikit sulit untuk dibaca oleh orang-orang yang awam. Nah, secara keseluruhan itu buku ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman atau siapapun yang tertarik pada pengembangan pendidikan di era atau di abad ke-21.
khususnya dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi dan juga komunikasi. Dan buku ini adalah sumber daya yang sangat berharga bagi guru, dosen, dan juga mahasiswa seperti saya, khususnya mahasiswa pendidikan dan praktisi yang ingin mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini merupakan kontribusi yang penting dalam literatur pendidikan modern yang mendorong pemikiran inovatif dan praktik dalam pembelajaran yang relevatif, begitu. Nah, mungkin, hanya itu saja pembahasan saya mengenai atau review-an saya mengenai buku dengan judul Penguatan Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi dalam Konteks Pembelajaran Abad ke-21, Pemikiran dalam Pengembangan dan Penerapan Deep Learning. Nah, sejujurnya buku ini sudah termasuk ke dalam buku yang sudah sangat-sangat bagus karena membahas secara rinci, akan tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kekurangan itu terletak pada ya bahasanya yang terlalu tinggi, jadi agak sulit dipahami oleh orang-orang awam yang ingin mengetahui mengenai pembelajaran deep learning atau pembelajaran pada abad ke-21. Nah, itu biasanya terjadi pada guru-guru tua yang sudah 40 tahun ke atas, itu akan sulit memahami bahasa-bahasa yang tinggi, begitu. Eee, tapi buku ini seakan menjadi sebuah harta karun bagi mahasiswa ataupun dosen ataupun guru yang lainnya karena ini merupakan sumber, menjadi panduan mengaplikasikan deep learning yang secara tahun-menahun atau setiap pembelajaran itu berbeda tahapannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.